Halo, nama saya Glita Septiani dari kelas 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Apa yang dimaksud HAM? HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penggolongan macam-macam HAM. Ada hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah. Ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Ada hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Ada hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan menjunjung suatu usulan dan organisasi. Ada hak asasi hukum atau rights of legal equality, adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Ada hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, ada hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, ada hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, ada hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, ada hak kebebasan untuk memilih sesuatu, ada hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan atau procedural rights, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di mata hukum. Nah, ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ada hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, di sini ada undang-undang yang mengatur atau melindungi HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaga-lembaga yang menangani atau menegakkan HAM serta tugas dan fungsinya. 1. Ada Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri, serta terselenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbitanya ketentuan dan penjunjungan tinggi hak manusia. Tugasnya ada menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib. Nah, 2. Komnas, Komisi Nasional, berfungsi untuk meningkatkan pelayanan HAM di Indonesia. Tugas mengembangkan kondisi yang kondusif, meningkatkan perlindungan hak asasi. Dan 3. Ada KPAI atau Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, fungsi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Tugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia di antaranya kejahatan genosida, sebuah pembantaian ras massal atau besar-besaran yang sistematis terhadap satu suku atau sekelompok suku bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan atau hingga punah bangsa tersebut.
Yang kedua, ada kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Yang dimana kejahatan ini termasuk seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Ada kejahatan perang atau war crimes, yaitu suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang atau satu atau beberapa orang, baik militer ataupun sipil. Kejahatan agresi atau kejahatan terhadap perdamaian, crime against peace, tertentu terkait erat dengan hak atas perdamaian suatu negara atau right to peace, dan juga hak untuk mempertahankan diri atau self-defense rights atas kedaulatan suatu negara. Nah, solusi atau upaya penanganan masalah pelanggaran HAM. Pertama, bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan yang kedua, membentuk produk hukum yang mengatur HAM, dan yang ketiga, membentuk pengadilan HAM mengenai upaya masyarakat, dan yang keempat, menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM, dan yang kelima, mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ketidaktegasan aparat hukum, teknologi yang salah digunakan, sikap egois dari pelakunya, sikap tidak toleran, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi, serta rendahnya kesadaran akan HAM. Pesan yang saya lakukan untuk penegakan HAM yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendukung dan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM untuk mengakhiri akan kekerasan HAM di Papua, tidak boleh untuk diskriminasi antar sesama. Sekian, terima kasih.